Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, kita balik lagi di serial Ngaji From Home, yaitu serial video untuk belajar baca Quran dari dasar sampai mahir secara bertahap. Nah, kita udah sampai di episode 13 dan ini merupakan episode terakhir untuk level menengah, yaitu episode gunnah. Nah, teman-teman sebelumnya diharapkan udah menguasai materi-materi sebelumnya dari level pemula untuk mengenal huruf tunggal, mengenal tanda baca gitu ya, sampai di level menengah dari panjang 2 harokat, 4 harokat, hamzah wasol, waqaf, nah sampai idgham bila gunnah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke gunnah. Baik, gunnah artinya dengung yang keluar dari rongga hidung. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Di sini ada contoh. Saya baca dulu. Faman ya'mal. Nah, yang diwarnain kuning ini atau coklat ini kita dengungkan, ya. Dengung berarti ditahan di sini. Faman, ya, mai di situ ditahan dulu, ya. Cara bacanya ditahan 3 harokat, ya. Jadi nahannya agak lama. Faman ya'mal. Nah, dengungnya itu berasal dari rongga hidung. Jadi kalau teman-teman mau ngecek ada dengungnya apa enggak, coba pas nyebut faman ya'mal ditaruh atau disentuh hidungnya. Kalau hidung kita berdengung gitu ya atau bergetar, maka di situ ada dengungnya. Faman ya'mal. Nah, itu ketahuan dengungnya tuh. Kayak gitu. Contoh lainnya sebelahnya, nasiyatin kadzibah. Di sini dengungnya ada di tingka, seperti itu. Nah, jadi ini yang namanya dengung, ditahan 3 harokat. Nah, macam-macamnya seperti apa? Mari kita belajar. Nah, gunnah itu ada 7 macam yang harus digunnahkan atau ditahan atau didengungkan, seperti itu. Kita bahas satu persatu dari yang paling gampang terlebih dahulu, yaitu yang pertama, yaitu nun bertasdid. Kalau ada nun yang bertasdid, maka dia selalu gunnah, selalu ditahan, gitu ya. Contoh bacaannya seperti ini. Inna. Jadi di nunnya ditahan dulu, di huruf nunnya ditahan, karena ada tasdidnya nunnya ya, kecuali kalau nunnya nggak ada tasdid. Ini di sini nunnya ada tasdid, berarti ditahan. Nun inna, seperti itu. Gampang ya. Yang kedua, mim bertasdid, sama kayak mim, sama kayak nun. Kalau mim ada tasdidnya, maka dia selalu dibaca gunnah. Jadi contohnya, wa amma. Di situ mimnya kita tahan ya. Jadi ingat, nun sama mim kalau bertasdid harus ditahan 3 harokat ya. Inna wa amma, gitu ya, mimnya tahan. Yang ketiga, nah ini masuk ke idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah artinya dimasukkan dengan gunnah. Nah, ini jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya nama wa. Ada 4 hurufnya, jadi diingat nih konsepnya. Kaidahnya, jika nun sukun atau enggak tanwin ketemu ya nama wa, maka dimasukkan dengan dengung ya. Kita coba contohnya. Wa walidi wa ma walad. Nah, lihat di sini ada tanwin ketemu wa. Nah, tadi kan kaidahnya jika nun sukun atau tanwin, ya, berarti ada tanwin nih. Tanwin ketemu salah satu huruf ini. Tanwin ketemu huruf waw. Waw di sini. Jadi kita masukkan dengan dengung. Masukkan kemana? Masukkan ke wa-nya. Masukkan ke wa dengan dengung. Wa walidiu. Terus ditahan 3 harokat tuh. Dengung berarti ditahan 3 harokat ya. Wa walidiu wa ma walad. Seperti itu ya. Yang keempat, iqlab. Iqlab lebih simple lagi.
Nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Hurufnya cuma satu, jadi gampang dihafalkan. Nah, kalau huruf ba, contohnya seperti ini. Izin ba'asa. Di sini ada nun mati ketemu ba, ya. Berarti kaidahnya dapat tuh. Nun sukun ketemu dengan ba. Nah, berarti dapat kalau nun sukun ketemu ba, maka huruf nunnya dirubah menjadi mim. Ini nun, di atasnya ada mim, jadi nunnya kita baca jadi mim. Izin, bukan izin, ya. Bukan izin ba'asa, tapi izin jadi mim nunnya. Izin, terus ditahan 3 harokat, ya. Jangan cepet-cepet, tapi agak lamain dikit nahannya. Izin ba'asa, seperti itu, ya. Yang kelima, ikhfa hakiki. Ini yang hurufnya paling banyak, yaitu jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf, ada 15 nih. Ta, sa, ja, da, za, za, sa, syal, so, do, to, zo, fa, ko, ka. Ini hurufnya ada 15. Nah, cara bacanya dibaca samar disertai gunnah. Contohnya gini. Min syarri. Jadi bukan min syarri, ya, bukan min syarri, tapi nunnya kita baca samar. Mil gitu ya. Mil syarri. Jadi mil gitu. Samar dia. Itu ikhfa. Yang keenam ada ikhfa syafawi. Nah, kalau ini bukan nun sukun, tapi mim sukun. Jika ada mim sukun ketemu ba. Kalau tadi kan kalau iklab nun sukun ketemu ba. Nah, kalau ikhfa syafawi mim sukun ketemu ba. Contohnya hum barizun. Di sini mim nggak ada tandanya, berarti mimnya mati. Ketemu ba, berarti di huruf mimnya kita tahan dulu, kita dengungkan. Hum ba gitu ya, tahan 3 harokat di mimnya. Yang ketujuh idgham mimi, yaitu mim sukun ketemu mim. Kalau tadi idgham bigunah nun sukun ketemu mim. Kalau ini mim sukun ketemu mim. Mim sama mim, mimi, makanya dinamain mimi. Contohnya gini. Lahum maghfirah. Di sini ada mim sukun ketemu mim lagi, jadi ditahan. Lahum maghfirah gitu ya. Nah, gunnah tuh cuma 7 ini aja. Jadi kalau kita hafal 7 macam ini beserta konsepnya, ya, kita paham dan dihafalkan, insya Allah kita akan menguasai cara baca gunnah seperti itu. Baik, kita sekarang ke contohnya. Saya akan contohkan sekaligus dikasih tahu nanti yang mana yang ada gunnahnya. Yang pertama, yauma idzi yasdurun nas. Mana yang digunnahkan atau yang ditahan? Pertama yang ini, tanwin ketemu ya, jadi ditahan di sini. Yauma idzi, masukkan. Ini nama hukumnya idgham bi gunnah, dimasukkan dengan gunnah. Masukin ke ya. Terus ada lagi di sini nun tasdid, tahan juga. Yauma idzi yasdurun nas, gitu ya. Kalimat kedua, ayahsabu allai yaqdira alaihi ahad. Mana yang diidgham, mana yang digunnahkan? Yang digunnahkan yang ini nih, nun mati ketemu dengan huruf ya. Masukin ke ya. Lai gitu ya. Ditahan di sini 3 harokat. Lai yaqdira gitu ya. Baris kedua. Wa inna lan nadkhulaha. Yang ditahan yang mana? Nun tasdid.
Yang kedua, ada nun ketemu nun. Nun mati ketemu nun. Nah, ini idgham bigunnah berarti. Masukin langsung ke nunnya yang kedua, yang ditasdidkan. Jangan lupa ditahan 3 harokat. Wa inna lan nadkhulaha. Seperti itu. Sampingnya. Fi jidiha hablum mim masad. Ditahan ada 2 di sini. Pertama hablum, karena ada tanwin ketemu mim, idgham bigunnah lagi. Terus ada nun mati ketemu dengan mim. Jadi mim yang pertama dan yang mim yang kedua ditahan. Hablum mim masad. Seperti itu ya. Baris ketiga. Yusqawna min rahiqim makhtum. Mana yang ditahan? Kim. Nah, di sini jelas nih. Ada kasrotain ketemu mim. Tanwin ketemu mim berarti ditahan. Rahiqim 3 harokat di sini. Lanjut. Allazi jama'a malau wa 'addadah. Lau di sini tanwin ketemu waw, masukin ke waw dan ditahan. Ya, ini idgham bigunnah berarti ya. Malau gitu ya. Baris keempat. Wa walidi wa ma walad. Sama, ini masukin ke wa, tanwin ketemu waw, masukin ke waw, ditahan tapi ya. Diwa gitu ya, ditahan. Terus yang sampingnya. Wa zaituna wa nakhla. Nau lagi, fathatain ketemu waw, dimasukkan dan ditahan. Begitu teman-teman. Baik. Itu tadi contohnya. Nah, yang selanjutnya sebenarnya ada rumus mudahnya mengenali gunnah jika teman-teman memakai mushaf Madinah. Mushaf Madinah itu apa? Nanti teman-teman bisa cek lagi di episode pertama. Kita udah bahas apa itu mushaf Madinah dan bedanya dengan mushaf yang biasanya ada di Indonesia. Nah, kalau di mushaf Madinah kita bisa langsung mengenali gunnah ya dengan kode-kode tandanya. Ya, yang pertama, nun dan mim tasdid itu nggak perlu kode lagi karena udah kelihatan banget. Nun tasdid pasti ditahan, mim tasdid pasti ditahan gitu ya. Nah, yang kedua nih yang diperhatikan, jika nun dan mim nggak ada harokatnya, maka sudah bisa dipastikan dia gunnah, ditahan gitu. Contohnya yang ini. Allai, nah, di sini nunnya kelihatan nggak ada sukunnya, nggak ada tandanya atau harokatnya, ya nggak ada tanda sukunnya pula, maka di sini udah dipastikan ditahan. Allai yaqdira gitu. Sama kayak mim, kalau mim nggak ada sukunnya, maka kita bisa pastikan dia berarti gunnah. Izim ba'asa gitu ya. Ini kodenya di mushaf Madinah seperti itu. Kalau nun dan mim gak ada harokatnya berarti dia digunnahkan atau ditahan. Seperti itu. Yang ketiga adalah fathatain dan kasrotain tidak sejajar. Nah, kita lihat di sini kasrotainnya itu dia nggak sejajar. Ya. Biasanya kan kalau fathatain begini. Set. Nah, biasanya kan untuk fathatain misalkan begini set. Set. Nah, ini dia masih sejajar. Nah, tanwin yang tidak sejajar itu contohnya begini. Set. Nah, ini enggak sejajar contohnya nih. Kalau ini sejajar, ini tidak sejajar. Sama kayak di sini contohnya. Di sini agak bengkok dikit ya. Agak patah sedikit tuh yang tanwinnya.
Nah, di sini menunjukkan bahwa harus digunakan. Wa walidi wa ma walad. Diu di sini harus digunakan. Sama kayak gini juga nih. Tanwin tidak sejajar. Malau wa addada. Nah, ini di Mushaf Madinah seperti itu kodenya untuk guna. Juga yang keempat, domatain menyerupai angka 99. Domatain biasanya kan kayak seperti 69 begini ya. Begini. Nah, seperti ini kira-kira. Tapi untuk gunnah itu domatainnya menyerupai angka 99. Menandakan di situ harus digunakan gitu ya. Hablum mim masad, seperti itu. Nah, ini untuk rumus mudah mengenali gunnah di Mushaf Madinah. Baik, kita contoh lagi. Baik, kita akan baca lagi contohnya. Wa amma man bakhila wastaghna. Di sini ada mim sukunnya, nggak ada tanda apa-apanya. Terus nun ketemu nun mati ketemu ba. Nah, ini berarti di sini iklab. Yang selanjutnya illa hamimau wa gossaqa. Di sini ada fathatain tidak sejajar ya, fathah tanwin ketemu waw, gunnah, idgham bi gunnah. Lanjut. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Banyak nih yang harus ditahan. Pertama yang tahi, nun mati ketemu tak. Ini ikhfa, dan di sini nunnya nggak ada sukunnya nih, ketahuan di sini. Lanasfa'am, nah di sini ada mim yang tidak ada sukunnya, masukin ke mim. Lanasfa'am, tahan di sini. Terus bin nun tasdid ditahan juga. Ada 3 yang ditahan. Lanjut. Muta'in samma amin. Il di sini fathatain kasrotain ketemu sa, ikhfa. Terus mim tasdid tahan lagi. Baris ketiga. Allazina hum an salatihim sahun. Ada 1 yang ditahan, yaitu nun ketemu sok, ikhfa nih. Disamarkan. Lanjut. Fa'anzartukum naran talazza. Di sini nun mati ketemu za. Nun mati ketemu za, ikhfa, samar. Fa'anzar. Terus naran, di sini tanwin ketemu tak sama ikhfa juga. Lanjut yang bawah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nah, di sini yang ditahan ting di sini ya, kasratain ketemu ka, ikhfa di sini ya. Terus terakhir. Wa idzan nujumun kadarat. Gampang di sini, nun mati ketemu ka lagi, ikhfa lagi ya. Baik, itu contoh-contohnya. Semoga bisa menambah pemahaman kita untuk memahami konsep gunnah ini. Baik, teman-teman, tipsnya dari saya. Yang pertama, kita harus paham macam-macam gunnah dengan baik, konsepnya harus dipahamin, lalu dihafalkan huruf-hurufnya tadi. Idgham bi gunnah yang tadi di depan ya. Nih, kalau nun tasdid gampang, mim tasdid
gampang. Nah, yang perlu dihafal itu dari 3 sampai 7 ini nih harus dihafal. Idgham bi gunnah berarti nun mati atau tanwin ketemu ya nama wa. Iklab ba. Ikhfa hakiki sebenarnya nggak usah dihafalin karena ikhfa hakiki itu huruf-hurufnya 15 seperti ini. Ikhfa syafawi mim ketemu ba, idgham mim mim ketemu mim. Nah, kalau konsepnya sudah paham dan hafal, maka insya Allah lebih mudah. Pahami rumus membaca gunnah di Quran cetakan Madinah atau di mushaf Madinah. Kalau teman-teman punya mushaf Madinah, itu lebih membantu untuk teman-teman mengidentifikasi mana yang gunnah, mana yang tidak. Terus yang ketiga, gunnah ditahan selama 3 harokat, jangan hanya sebentar menahannya. Nah, ini salah satu permasalahan, biasanya gunnahnya itu terlalu cepat, terlalu singkat. Jadi gunnah itu harus 3 harokat. Kalau kata ustadz saya, jadi gunnah itu harus 3 harokat ya, agak lama gitu ya. Wa amma gitu ya, jangan wa amma, jangan cepet-cepet banget, tapi dilamain. Nah, gunnah ini adalah salah satu pengatur tempo bacaan kita agar lebih enak didengar. Kalau kita gunnahnya bagus, insya Allah tempo bacaan kita lebih teratur dan lebih enak didengar. Yang keempat, minta koreksi bacaan dengan guru atau orang lain yang sudah mahir. Yang kelima, terus berusaha mengulang bacaan dan minta kepada Allah agar dimudahkan. Kira-kira seperti itu teman-teman ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah. Semoga kita dikaruniakan Allah keistiqomahan untuk terus belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.